Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Wibowo, NPM 5200111072, Program Studi Akuntansi Kelompok 2. Kali ini saya akan membagikan tutorial video mengenai ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Data Analis, dosen pengampu Dwi Ratnawati, SPD, MPD. Langsung saja kita lihat untuk yang nomor 1, terdapat soal nomor 1, yaitu di mana you have an input table so below input table and you want to aggregate the data, so is the set result. Maksudnya apa? Jadi untuk masuk soal nomor 1 itu di mana kita akan menyaring data menggunakan agregat yang di mana terdapat input datanya seperti ini, terdapat kantor cabang, jenis barang, jumlah terjual. Nah, yang akan diminta itu berupa the, the, the set result, di mana terdapat jenis barang dan jumlah total terjual. Nah, langsung saja bagaimana caranya. Untuk langkah-langkahnya kita menuju ke Rapid Manner. Kali ini di sini saya udah menuju ke Rapid Manner. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama yaitu kita untuk di repository, yaitu di mana kita harus mengimport datanya terlebih dahulu. Nah, langsung aja kita klik repository, kemudian kita klik import data. Setelah itu kita pilih My Computer. Setelah itu kita klik ini, kemudian kita pilih yang soal UTS nomor 1. Kemudian kita next. Kemudian kita next lagi, setelah itu next lagi, kita akan masukkan ke local repository. Nah, maka datanya akan muncul di tampilan seperti ini untuk bagian di result. Nah, untuk langkah-langkahnya di mana kita akan membuat akan menyisikan berupa jenis barang dan jumlah terjual menggunakan agregat. Caranya gimana? Kita langsung aja ke menu desain. Setelah itu, operatornya kita klik. Setelah itu, untuk repositorinya kita sharekan terlebih dahulu sebelum untuk ke operator. Nah, di sini saya akan. Nah, kemudian untuk operatornya kita menggunakan agregat karena tadi yang diminta itu berupa agregat. Jadi kita ketikkan agregat. Setelah itu, nah kemudian syaratkan seperti ini. Nah, setelah itu kita hubungkan soal UTS nomor 1 ke agregat. Nah, di mana sudah hubungkan, kemudian di agregat ini akan muncul parameter di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul berupa agregat atribut, di mana kita klik edit list-nya. Setelah itu, karena yang diminta yaitu jumlah total terjual, jadi kita akan mencari jumlah total terjualnya seperti apa. Nah, kemudian kita klikkan agregat atributnya berupa jumlah terjual. Nah, untuk fungsinya kita berupa sum karena akan menjumlahkan semua penjualan terjual tersebut. Nah, kita cari menggunakan sum. Setelah itu kita apply. Nah, untuk grup by atributnya yaitu kita menggunakan select atribut. Nah, di mana select atribut itu berupa kita akan memunculkan berupa jenis barangnya aja, karena akan yang dimunculkan berupa jenis barang dan jumlah total terjual. Jadi kita akan menggunakan jenis barangnya aja. Setelah itu kita akan klikkan, kemudian kita akan ke sebelah kanan select atributnya. Nah, setelah itu kita apply. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu ke REST. Nah, kita jalankan seperti apa. Nah, maka yang dimintakan seperti ini. Namun, dalam atributnya, yang dimana di sini jumlah terjual, tapi yang diminta yaitu jumlah total terjual. Bagaimana caranya? Kita langsung menuju ke menu desain, kemudian kita putuskan terlebih dahulu. Nah, untuk operatornya berupa kita menggunakan rename karena akan mengubah atributnya. Rename. Setelah itu, saya akan menggunakan rename. Nah, saya akan menggunakan rename ini, kemudian saya sharekan. Nah, di sini, kemudian di agregat ini saya hubungkan ke rename. Setelah itu di rename akan muncul parameter di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kita klik edit list. Nah, di sini akan
muncul outName, di mana yang akan kita ubah seperti apa, yang akan kita ubah atributnya dulu. Saham jumlah terjual. Nah, untuk new name-nya berupa jumlah total terjual. Kita ketikkan. Nah, kemudian kita apply. Setelah itu kita jalankan, kita hubungkan tes. Kita run. Nah, yang diminta akan seperti ini, akan muncul seperti ini. Untuk Kemudian untuk soal nomor 1 seperti ini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini terdapat dua tabel, di mana tabel 2.1 berupa NPM, nama, jenis kelamin, nilai Big Data, nilai Pancasila, status kelulusan. Tabel 2.2 berupa NPM, nama depan, nama belakang. Nah, kemudian soalnya berupa gabungan dua tabel di atas, kemudian cari rata-rata nilai Big Data dan nilai Pancasila, terus kemudian ubah nama atribut nilai Big Data menjadi nilai mata kuliah Big Data, dan atribut nilai Pancasila menjadi nilai mata kuliah Pancasila, sehingga hasil akhirnya yang diharapkan berupa seperti ini, yang contoh di soalnya seperti ini. Nah, langsung aja langkah-langkahnya bagaimana. Nah, kali ini karena terdapat dua tabel, sehingga kita menggunakan operatornya berupa operator join. Nah, sebelumnya saya akan mengimport datanya, mengimport repositorinya, datanya untuk dimasukkan terlebih dahulu. Caranya sama seperti nomor 1 tadi, kita import data, kemudian my computer, setelah itu big data, ini, kemudian soal 2.1, next, next, next. Kemudian penyimpanan di local repository. Nah, akan muncul seperti ini datanya. Kemudian yang soal 2.2 kita imporkan terlebih dahulu juga. My computer. Ini, terus 2.2. Next. Next. Terus penyimpanannya juga sama. Maka muncul seperti ini lagi. Nah, kali ini di mana kita akan menggunakan operatornya berupa join karena terdapat dua file. Jadi kita akan syaratkan terlebih dahulu soalnya ke proses, kemudian ini juga. Nah, setelah itu operatornya kita menggunakan join. Nah, setelah ini muncul join, kemudian kita syaratkan seperti ini. Nah, kita hubungkan soal 2.1-nya ke join, kemudian 2.2-nya ke join juga. Nah, kali ini di join akan muncul parameter di sebelah kanan. Nah, parameternya ini saya menggunakan inier. Nah, kemudian kayak atributnya berupa edit list, kita klik. Nah, di sini karena terdapat dua file, jadi yang sama itu berupa, tadi kan nomor 2.1 itu berupa npm. Nah, untuk 2.2 juga npm. Karena 2.2 ada npm sama nama depan, nama belakang. Jadi kita menggunakan npm karena nama yang sama. Nah, kemudian ini untuk live-nya npm, break-nya npm. Kemudian apply. Nah, kali ini di mana kita akan mencari rata-rata. Sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu seperti apa. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Namun, kita akan mencari rata-ratanya. Sebelumnya kita akan menambahkan atribut rata-rata mata kuliah. Nah, gimana caranya? Langsung aja ke menu desain. Setelah itu kita menggunakan generate atribut karena kita akan menambahkan atribut. Nah, sebelumnya kita akan putuskan terlebih dahulu. Setelah itu kita tempatkan di sini. Nah, kita hubungkan join ke generate atribut. Nah, di generate atribut, di parameternya sebelah kanan akan muncul function description, kemudian kita klik edit list. Setelah itu, atributnya kita ketikkan rata-rata mata kuliah Big Data. Untuk fungsinya kita menggunakan klik kalkulator. Setelah itu, di statistika kita cari fungsinya itu kita cari di statistika, yaitu di average, kemudian di inputnya berupa regular attribute. Setelah itu kita cari yang nilai big data. Nah, kita apply, kemudian yang kedua yaitu rata-rata
Nah, kemudian untuk fungsinya yaitu kita menggunakan sama seperti yang di atas. Kita menggunakan fungsinya itu berupa average karena rata-rata, kemudian inputnya berupa nilai Pancasila. Kemudian kita apply, setelah itu kita apply. Nah, kita jalankan seperti apa, kemudian maka datanya akan muncul seperti ini yang diharapkan. Nah, kemudian kali ini saya yang diminta di soal yaitu akan mengubah atribut berupa nilai Pancasila, nilai Big Data menjadi nilai mata kuliah Big Data dan nilai mata kuliah Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita menuju ke menu desain, kemudian kita putuskan terlebih dahulu. Kali ini akan menggunakan operatornya berupa operator rename. Setelah itu, kita selesaikan di sini, kemudian kita hubungkan dengan atribut ke rename. Nah, di rename akan muncul parameter di sebelah kanan, kemudian kita klik edit this. Nah, kali ini saya akan mengubah nilai Big Data menjadi nilai kuliah. Nah, kemudian add entry, yang ini kali ini nilai Pancasila. Setelah itu, apply, kemudian kita jalankan seperti apa hasilnya. Nah, yang sebelumnya nilai Big Data, kita coba. Nah, akan muncul rename berupa nilai mata kuliah Big Data yang udah kita lakukan tadi, ubah. Nah, kemudian selanjutnya itu akan menyeleksi akan seleksi atributnya, karena yang diminta itu berupa NPM, nama depan, nama belakang, nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila, terus rata-rata nilai mata kuliah Big Data dan rata-rata nilai Pancasila. Nah, caranya gimana? Kali ini menggunakan operatornya berupa select attribute. Nah, karena akan menyeleksi atributnya, sehingga kita langsung aja ke sini, kemudian hubungkan rename ke select attribute. Setelah itu di parameternya akan muncul di ini yang filter type berupa all. Nah, di sini saya menggunakan subset karena akan memilah gitu. Nah, atributnya itu kemudian kita klik select attribute. Setelah itu masukkan yang sesuai dengan yang diminta tadi, nama NPM, nama depan, nama belakang, nilai mata kuliah, terus rata-rata juga. Nah, jadi yang tidak dimasukkan itu berupa jenis kelamin dan status kelulusan. Kita apply, setelah itu kita jalankan. Nah, maka datanya akan seperti ini, seperti yang diminta di soal. Nah, kali ini mengapa nama depannya berada di sini? Jadi, karena yang diminta berada di sebelah sesudah nama, jadi kita akan menggesernya. Caranya bagaimana? Kita akan menggesernya seperti ini. Nah, kemudian menggesernya seperti ini. Nah, datanya akan seperti ini yang akan diminta. Demikian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.